Selamat pagi Ibu-ibu wanita Katolik RI cabang Santo Robertus Belarminus yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan segera memulai misa dalam rangka syukur hari ulang tahun yang ke-52 WKRI cabang Santo Robertus Belarminus. Misa akan dipersembahkan oleh Romo Ignatius Swasono SJ. Untuk itu, mohon semua alat komunikasi dinonaktifkan. Marilah kita berdiri, diawali dengan lagu pembukaan oleh kelompok kur dari Paduan Suara Wanita Katolik RI Cabang Santo Robertus Belarminus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-mu. Antifon pembukaan, semua manusia luhurkanlah Tuhan, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Semua hamba Tuhan luhurkanlah Dia, pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Selamat pagi Ibu, Bapak dan Bapaknya nggak ada satu, diprotes lagi. Ibu dan satu bapak, di belakang masih ada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini hari yang paling penting bagi perkumpulan wanita Katolik Republik Indonesia. Ini punya sejarah panjang, tapi kadang-kadang merawat sejarah itu tidak mudah. Merawat sejarah, merawat kebersamaan, merawat sebuah pertemuan, perkumpulan. Ada banyak karakter yang terlibat,
dan pada akhirnya tidak bisa disatukan. Tetapi selama ini ternyata kita masih bisa bersatu dalam perbedaan yang seringkali di mana-mana, tidak perlu saya sebutkan dalam forum apa, karakter-karakter itu tidak mudah, tapi ya sudah. Nah, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan menyatukan kita semua. Tuhan telah mengumpulkan kita. Tuhan sungguh telah menguatkan kita semua. Karena ini harus diisi. Sejarah bukan hanya sebuah peristiwa masa lampau, tetapi harus diisi. Bagaimana kita akan menyejarah ke depan? Apakah memang akan ada di dalam gontok-gontokan konflik yang terus-menerus, atau justru mau menyatu seperti hari ini? Nah, ini yang sungguh kita perhatikan. Maka marilah kita persiapkan diri kita dalam perayaan syukur ini dengan menyadari kelemahan dan dosa-dosa kita. Kita mohon ampun bahwa kita pantas merayakan perayaan ini. Kita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, menegakkan negara Indonesia berlandaskan dasar suci Pancasila. Wanita Katolik se-Indonesia serta menghibur daya Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal.
kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Tuhan kasihani kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Tinggi, Kau menganugerahkan kepada manusia akal dan budi untuk menata kehidupan. Semoga kami selalu waspada dan siap siaga menerima kedatangan Yesus Putra-Mu. Kami, para ibu-ibu wanita Katolik, juga sedang merayakan syukur ulang tahunnya. Semoga Engkau senantiasa menjaga kami semua untuk menjadi ibu-ibu yang tangguh di dalam hidup, mengemban panggilan-Mu sendiri. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan dari kitab suci. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, terharu karena penglihatan yang kualami, dan hatiku sangat gelisah oleh karena penglihatan yang telah kulihat. Maka aku mendekati salah seorang yang berdiri di sana, dan aku minta penjelasan tentang semuanya itu. Maka berkatalah ia kepadaku, dan memberitahukan maknanya. Keempat ekor binatang besar itu ialah 4 raja yang akan muncul dari dalam bumi. Sesudah itu, orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi akan menerima pemerintahan, dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Lalu, aku ingin mendapat penjelasan tentang binatang yang keempat, yang berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Binatang itu sangat menakutkan, bergigi besi dan berkuku tembaga. Binatang itu melahap dan meremukkan mangsanya, dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya. Aku juga ingin mendapat penjelasan tentang ke-10 tanduk yang ada pada kepalanya, dan tentang tanduk yang lain, yakni tanduk yang mempunyai mata serta mulut yang menyombong, yang tumbuh sehingga patahlah 3 tanduk terdahulu, serta tampaknya lebih besar dari semua tanduk yang sudah ada. Tanduk itulah
yang kulihat berperang melawan orang-orang kudus dan mengalahkan mereka, sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Dan datanglah waktunya orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Maka demikianlah katanya. Binatang yang keempat itu ialah kerajaan keempat yang akan ada di bumi, dan yang berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukkannya. Kesepuluh tanduk itu ialah kesepuluh raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan tiga raja. Ia akan mengucapkan kata-kata yang menentang Yang Maha Tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan bersidang. Kekuasaan akan dicabut dari raja itu. Ia akan dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Maka pemerintahan, kekuasaan, dan keagungan semua kerajaan di bawah langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Allah yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai anak-anak manusia. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai umat Israel. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para imam Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai para hamba Tuhan. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai roh dan jiwa orang-orang benar. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Pujilah Tuhan, hai semua yang mursid dan rendah hati. Pujilah dan luhurkanlah Dia selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jaga dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Lukas.
Berjaga-jagalah agar kalian terluput dari malapetaka yang akan terjadi. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jagailah dirimu. Jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Para ibu, bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sejak kemarin saya begitu tertarik untuk mengupas kitab apokaliptik Daniel ini dalam rangka kita menyiapkan kehadiran Tuhan atau yang disebut dengan kelahiran. Kitab Daniel adalah kitab sastra apokaliptik. Apokaliptein dalam bahasa Yunani itu artinya mengungkapkan. Kalau ada tirai tertutup, nah tirai itu terbuka. Kitab itu ada di situ. Membuka tirai. Apa kenyataan yang akan dibuka adalah peristiwa yang sebenarnya belum terjadi. Maka dikatakan di sini, Daniel terharu karena penglihatan. Belum masuk pada kenyataannya, tetapi baru karena penglihatan. Ini adalah cara Daniel menuliskan sastra apokaliptik itu. Penglihatan yang kualami yang pertama. Kedua, hatiku sangat gelisah. Saya berharap sebagian besar ibu-ibu ini pernah melahirkan anak. Meskipun ada yang belum. Tapi pengalamannya apa? Senang, gembira, was-was. Duh, nanti gek anakku kayak apa? Sama. Gelisah. Belum terjadi. Kadang-kadang teknologi membantu, oh Bu, anaknya sehat. Oh Bu, anaknya laki-laki. Itu teknologi. Kalau orang tidak pernah gelisah, ini enggak normal. Sampai segala macam peristiwa. Kalau ibu dan bapak berkecimpung dalam dunia ilmu, ilmu itu berangkatnya dari kegelisahan. Aku ingin tahu. Itu ilmu. Kegelisahan yang muncul. Tidak ada kegelisahan, itu bukan seorang ilmuwan. Biasanya masa bodoh.
biar aja. Mau laki-laki kek, mau perempuan kek. Masa bodoh, nggak peduli. Kak Daniel ini sangat gelisah. Karena apa? Karena penglihatan itu. Maka kemudian dia mendekati itu, berkatalah ia kepadaku dan memberitahukan maknanya. Yaitu keempat ekor binatang besar. Kalau ini kita gali lebih dalam. Pertanyaannya adalah keempat ekor ini siapa? Kok 4? Setiap bayi yang lahir itu kan menyandang dengan sedulur papat ibu ari-ari. Kan gitu kan? Setiap makhluk hidup yang mau hadir itu tidak perlu menjadi penglihatan, itu sudah ada. Ada yang dari selatan, ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari utara. Sedulur papat. Dalam kasana-kasana apapun, sedulur papat ini penting. Bukan hanya soal arah angin. Berdamai atau tidak. Nah, kita coba. Ini menariknya. Kitab Apokaliptik. Keempat binatang besar itu ialah 4 raja. Menarik sekali. Kalau ibu berkesempatan mendalami dunia pewayangan, yang sedang saya dalami terus, ada raja ini, ada raja itu. Ada raja yang mewakili kebenaran, ada raja yang mewakili kehancuran. Tapi ada tokoh antagonis. Satu Bathara Guru, Sang Hyang Wenang, dan Bedari Durga. 4. Kisah itu selalu bermuara di situ. Apakah pertempurannya akan siapa yang memenangkan dan lain sebagainya, itu ada di dalam kisah-kisah selanjutnya. Tapi menjadi menarik karena ada 4 tokoh itu. Yang satu mewakili mereka-mereka yang rakus, jahat. Yang satu mewakili mereka-mereka yang setia kepada Allah. Kebenaran atau kebaikan yang bertempur dengan kejahatan selalu akan terjadi, dan yang memenangkan adalah kebaikan. Pada akhirnya Pandawa lah yang menguasai Hastinapura. Tidak ada yang lain. Saya coba untuk membanding-bandingkan. Apakah kitab suci keliru? Saya tidak mau mengatakan itu. Tetapi bahwa ini menjadi pertanyaan, kok bisa begini? 4 raja yang muncul. Apakah ini simbol? Nanti kalau dalam peristiwa salib akan kelihatan siapakah keempat raja itu. Apakah yang ada di atas, yang diam, putranya sendiri,
atau musuh-musuh Yesus. Entah itu secara politik ataupun secara sosial. Tetapi tidak perlu diperpanjang ini, tanduk itulah yang kulihat berperang melawan orang kudus. Kebaikan selalu saja diserang. Mengalahkan mereka sampai yang lanjut usia datang dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Maka datanglah waktu orang-orang kudus itu memegang pemerintahan. Salib adalah kemenangan. Dari sini kita mencoba menafsir salib adalah kemenangan. Maka demikian katanya, binatang yang keempat ialah kerajaan keempat yang ada di bumi, berbeda dengan segala kerajaan lain. Ia menelan seluruh bumi, menginjak-injak meremukkan. Ke-10 tanduk itulah ke-10 raja yang dari kerajaan itu. Terus menerus kisah ini, terakhir yang maha tinggilah, orang-orang kudus milik yang maha tinggilah, yang akan menjadi dan menguasai pemerintahan. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal, segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sejenak. Tuhan dalam Injil Lukas mencoba, kalau suasananya begitu, berjaga-jagalah, agar kalian terluput dari malapetaka yang akan terjadi. Sejarah panjang ibu-ibu WK itu selalu diwarnai oleh pertempuran-pertempuran semacam itu. Tidak usah mencari-cari, tetapi itu terjadi. Itu terjadi. Tidak usah mencari-cari. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora. Mengapa? Orang yang pesta pora, orang yang tidak pernah bisa fokus di dalam hidup. Rapat sudah berkali-kali, balik lagi, nol lagi, balik lagi, nol lagi, balik lagi, nol lagi. Enggak maju-maju. Karena orang tidak fokus. Gagal. Apalagi dengan kemabukan. Seorang Yesuit menasihati saya. Orang yang fokus, terencana, terprogram, berhasil. Tapi kalau enggak fokus, enggak. Bahkan dalam hidup panggilan, fokusnya apa? Saya tidak mau terganggu dengan yang lain. Kalau memang mau pergi, pergi. Pleng. Supaya ini tidak tegang. Setelah itu kembali fokus. Banyak rapat sampai larut malam. Saya mendengar sampai 11:30 dan lain sebagainya. Karena enggak fokus. Enggak efektif. Ini yang terjadi. Enggak efektif, enggak efisien. Selesai. Bubar. Romo enggak bisa saklek begitu. Kalau enggak bisa susah. Karena ini organisasi. Ini bukan kepentingan pribadi.
kadang-kadang campur baur antara kepentingan pribadi. Ibu-ibu WK yang terkasih, perjalanan sejarah 50 tahun ya. 52 tahun, sudah 52 tahun. Bukan perjalanan yang mudah. Apalagi karena kita tidak fokus dan punya kebiasaan apa? Cerewet, ngomel, di rumah nggak didengarkan oleh suaminya, di rumah nggak ada yang dipakai untuk mainan. Kebetulan di WK punya mainan. Ya sudah. Nah, maka jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Nanti kalau Tuhan datang tiba-tiba, kita tidak tahu seperti apa yang akan terjadi. Maka kalau kemudian kita sejenak kembali ke Daniel, intinya adalah bahwa peristiwa itu nanti yang akan terjadi. Tetapi ingat bahwa peristiwa yang terjadi itu nanti di sekitarnya ada berbagai macam percaturan, perseteruan, perbedaan. Daniel menyebut 4 tokoh antagonis. Siapa yang akan menang dalam perseteruan itu? Kalau dalam bacaan Daniel yang kemarin, kita diundang untuk membawa kepada kesadaran akan tanda-tanda zaman. Yang menarik dalam Daniel kemarin adalah ini. Kalau kamu nanti melihat tumbuh-tumbuhan ini sudah bertunas. Saya orang yang hobi tumbuh-tumbuhan. Saya punya anggur. Kemarin medianya Bubu WK tak curi. Saya punya anggur, sudah ada yang berbuah, tapi jangan dipetik ya. Kalau itu sudah bertunas, artinya apa? Artinya kehidupan. Apakah pertanyaannya? Apakah kelahiran Yesus adalah kehidupan? Dari sebuah kemenangan perseteruan terus-menerus. Kalau kita mau merawat organisasi kita, apakah ada tunas-tunas kehidupan yang bisa diraih dan kemudian bersama-sama diperjuangkan? Itulah organisasi yang baik. Didasarkan pada manajemen, didasarkan pada macam-macam hal, sumber daya, dan lain sebagainya. Namun, ini terakhir. Organisasi WK memang organisasi konvensional. Tapi sekarang di era digital, bagaimana ibu-ibu mencoba mengusahakan sebuah organisasi yang sungguh tetap hidup di era digital. Apa kelemahannya era digital? Era digital Anda bisa memainkan komunikasi. WA tidak perlu di grup, WA di sana dibom di sana, dibom di sana. Muncul. Era digital.
Organisasi era digital itu organisasi yang rentan. Rentan tidak terlalu lama pasti bubar. Karena apa? Memainkan dengan gadget kita. Platform-platform itu positif, tetapi bisa menjadi negatif, bisa menjadi raja. Entah yang nomor berapa dari 4 tadi yang menyerang. Tunas-tunas itu tumbuh. Oleh karena itu, marilah kita mohon berkat Tuhan, supaya tunas-tunas atau kehidupan organisasi wanita Katolik ini terus tumbuh, terus tangguh dalam kebersamaan. Bukan sendiri-sendiri. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku percaya akan Allah, Tuhan yang Maha Rahim, 52 tahun Engkau telah merawat, mendampingi ibu-ibu wanita Katolik dari awal hingga hari ini. Kami mohon semoga Kau berkenan mendengarkan doa-doa permohonan kami. Untuk Gereja Kristus. Ya Bapa, kami berdoa bagi gerejamu agar semakin mampu menjadi tanda harapan di tengah dunia. Teguhkanlah para pemimpin gereja kami, paus, uskup, imam, diakon, serta seluruh pelayan gereja, agar tetap setia mewartakan kasih, kebenaran, dan keselamatanmu kepada semua orang. Kiranya Roh Kudus selalu menjadi penuntun dalam setiap langkah pelayanan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk bangsa dan tanah air Indonesia, Tuhan, sumber damai sejahtera, berkatilah bangsa kami, jadikanlah masyarakat Indonesia semakin menjunjung persatuan dan nilai kemanusiaan. Semoga para pemimpin mampu membawa kebijakan yang membawa harapan bagi seluruh rakyat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk mereka yang mengalami kesulitan, Tuhan yang penuh belas kasih, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, lemah, kesepian, atau mengalami pergumulan hidup. Semoga mereka merasakan kehadiran-Mu yang menguatkan dan membawa harapan baru dalam hidup mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anggota keluarga, ya Tuhan, berkatilah para ibu dan keluarga yang mendukung pelayanan wanita Katolik Republik Indonesia. Semoga dalam kesibukan dan tantangan hidup, mereka tetap menemukan kekuatan, semangat syukur, dan damai sejahtera. Jadikanlah keluarga mereka tempat tumbuhnya harapan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Untuk Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Robertus Bellarminus yang berulang tahun. Allah yang Maha Murah, pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-52 Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Robertus Bellarminus Cililitan, utuslah Roh-Mu agar seluruh anggota menjadi perempuan Katolik yang tangguh, mawas diri, penuh syukur, serta siap hadir membawa harapan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami mohon, doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, permohonan yang kami aturkan kepadamu. Berkenanlah Engkau untuk mendengarkan dan mengabulkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persembahan. Kami menyanyi lagunya asing, la la la, la 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 la, sambil membawa semangat kami. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Mulia, kuduskanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini, dan layakkanlah kami menghadap Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi bagi persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban itu sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikorbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh rasa surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kuasa surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang tumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur, sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semua kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar seluruh di bumi. Ingatlah juga perkumpulan wanita Katolik yang telah 52 tahun usianya ini untuk mengabdimu. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih kepada mereka. Dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14 dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Kita berdoa khususnya para ibu yang telah dipanggil Tuhan mendahului kita semua. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, terus tak memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita teguhkan pujian syukur doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan sendiri. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah beri damai sepanjang hidup kami, baik kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, lalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang bahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa-dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, berilah kami damai dan kesatuan, sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Kita aturkan damai Tuhan pada saudara-saudari.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus melindungi kita, mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Aku kan bernyanyi, aku kan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Aku kan bernyanyi, aku kan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Jiwaku ingin bernyanyi, serta tubuhku menari-nari. Oh, menunjukkan sukacita, prestasi Tuhan.
Madonna, ona, ona, no, Marina, Lord, ende hono, kuatai. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu supaya kamu pantas menghadap Anak Manusia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Anak Manusia Kau utus untuk menyelamatkan kami. Semoga karya yang kami sambut ini menguatkan kami untuk berjaga-jaga dan teguh dalam iman sambil menantikan kedatangan kembali Yesus Kristus Putra-Mu. Kami semua, khususnya ibu-ibu, sungguh menjadi wanita tangguh dalam berorganisasi, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Ada pengumuman. Romo dan ibu-ibu sekalian, kami sampaikan pengumuman dari panitia bahwa setelah acara misa syukur ini selesai akan diadakan acara ramah tamah. Untuk itu mohon keterlibatan dari ibu-ibu semua dan juga Romo serta petugas liturgi yang terlibat pada perayaan Ekaristi pada siang hari ini untuk mengikuti acara sampai dengan selesai dan nanti dipersilahkan melewati pintu sebelah kanan. Namun sebelumnya akan disampaikan sambutan singkat dari Ketua Cabang Wanita Katolik Republik Indonesia Cabang Santo Robertus Bellarminus, Ibu Teresia Untari Sejati. Kami persilahkan. Kalau nanti mengundang saya, masih ada? Walah. Yang terhormat Romo Ignatius Suasono SJ, para ibu-ibu pengurus cabang dan pengurus ranting, serta seluruh anggota wanita Katolik RI Cabang Santo Robertus Bellarminus Celilitan. Terima kasih kepada Romo yang telah mempersembahkan misa syukur HUT ke-52 Wanita Katolik RI Cabang Santo Robertus Bellarminus Celilitan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada panitia dari Ranting Santa Katarina atas dedikasi dan kerja keras dalam menyiapkan seluruh rangkaian kegiatan, baik liturgi maupun non-liturgi. Melalui tema Perempuan Katolik Tangguh, Bersyukur dan Hadir Membawa Harapan, kita diajak untuk menjadi perempuan Katolik yang kuat dalam iman dan mampu menghadirkan harapan bagi gereja maupun masyarakat. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus dan anggota wanita Katolik RI Cabang Santo Robertus Bellarminus Celilitan atas dukungan sehingga rangkaian perayaan HUT ke-52 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Romo Ignatius Suasono atas perhatian dan dukungan yang selalu diberikan kepada kami. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-52 Wanita Katolik RI Cabang Santo Robertus Bellarminus Celilitan. Tuhan memberkati. Kami mengundang Romo juga nanti untuk hadir di ramah tamah ya Romo. Kalau dengan dewa ibu-ibu WK-nya ini saya takut. Nggih Bu, derek, tapi saya tidak bisa lama-lama karena hari ini saya punya misa juga di tempat lain sampai besok. Jadi saya punya misa 3 kali. Mudah-mudahan masih kuat. Amin. Terus berkiprah, selamat pesta.
ke-52 tahun ini. Semoga Tuhan memberkati Pak Ibu-ibu semua dalam kiprah-kiprahnya. Kita tutup, mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, organisasi kita, keluarga kita di rumah, nantiasa dilindungi, dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Dan syukur sudah selesai. Tak pergi kita diutus. Amin.